menyaksikan ritual atau upacara yang digelar. Sebenarnya ini mesti gelar milik umat Hindu selampung. Nah, masalah mengapa upacara ini dilaksanakan itu dulu. Sebagaimana kita ketahui bersama, semeton sareng kami saudara yang sudah ada di generasi kedua, pertama dan ketiga, sesungguhnya tidak lagi orang Bali. Mengapa? Karena tubuh kita dibangun oleh anasir-anasir yang berada di bumi Lampung. Jadi bumi Lampung inilah bumi yang memberikan kehidupan untuk melangsungkan kehidupan kita. Kemudian bicara masalah Lampung, sebagaimana kita ketahui bersama, adanya banyak peninggalan purbakala di Lampung. Ya, Ratu Pugong, tupeng yang diberikan oleh Ratu Pugong, ya bisa kita jelaskan Ratu Tupeng kan karena ada gambar tupeng kedok itu di situ. Apakah itu tupeng? Juga belum tentu. Ini menandakan bahwa spirit atau roh Lampung ini memang sudah termapankan dari sebelum masuknya Hindu sampai masuknya Hindu. Ya. Mengapa demikian? Situs Ratu Pugong, ya, karena itu sering berikut, banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah memasuki zaman Hindu. Sesungguhnya Ratu Pugong itu salah satu contoh yang di Ratu Pugong Raharjo di Lampung Timur. Berdasarkan prasasti sudah ada di abad ke-7. Jauh lebih tua daripada kita di Bali. Nanti setelah ditaklukkan, saya bilang jangan dikalahkan ya, bergabung dengan Sriwijaya. Tokoh Sriwijaya di abad ke-9 datang ke Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Beliau mendarat di Blanjong Sanur dengan Chandra Sangkala tahun Kesari Wahnimurti. Nah, Sri Kesari Warmadewa adalah cikal bakal dinasti Warmadewa di Bali. Nah, Ida sangat yakin sekali ketika mendarat di Blanjong Sanur adalah sebelah utara Nusa. Kehadiran seorang raja yang melakukan ekspansi tentu tidak hitungan jari yang hadir. Pasti berpuluh-puluh perahu, mungkin ratusan perahu yang datang ke Bali dari Palembang. Maka dengan demikian, mungkin sebagian akan menetap di Nusa menjadi orang Nusa, dan sekarang reinkarnasi harus pulang ke kampung halamannya. Tadi kita banyak bincang-bincang dengan Jero Mangku Suwakra, jelas sekali bahwa banyak sekali ada persamaan antara bahasa Lampung dengan bahasa Bali. Orang bok. Apalagi dulu? Tundun. Lagi? Jelema. Bengan, wai. Air. Ya. Jadi Uma juga kalau di Palembang. Kemudian ada salah satu pusat kerajaan Minangkabau yang kata Minanga. Kemudian di Bali kita mengenal Menangu, sebelah baratnya Besakih. Nanti Sri Kesari Warmadewa, saya bicara sejarah dulu supaya kita bisa cari benang merah. Jangan kita langkah melakukan ritual. Sri Kesari Warmadewa menyusuri arah utara sampai beliau membuat istana di Besakih yang namanya Meraja Selonding. Nanti keturunan beliau yang boleh kita katakan berasimilasi kembali dengan dinasti Singamandawa dari kerajaan Mataram kuno, yaitu pada zaman Darmo Dayana dengan Gunapriya Darmakatni, Rangku Sendok dari Jawa. Nah, ini sejarah kita dulu, ini bukan bicara spiritual nih, bicara sejarah nih. Nah kemudian bukan berarti saya harus menyebutkan. Saya diberikan oleh Nyoman di PP biasa sebuah artefak peninggalan purbakala, berupa uang bolong besar berisi hubungan orang suami istri. Berarti ajarannya Berawan. Kemudian ketel. Kata Nyoman, itu dia dapat si Wabokarana di situ satu set.
Tapi karena dia temukan waktu masa SMP, entah siapa lagi ngambil, dia sudah cerita sama kita. Jadi dengan demikian Hindu adalah kelanjutan dari budaya megalitik yang kita temukan di Slagelingga, kemudian di Gunung Pasaki katanya itu. Bahkan barusan hari yang lalu saya balik dari Sulawesi Tengah, sama nih. Bahkan di situ ada kerajaan alam gaib lagi di Wentira itu. Nah, oleh sebab itu dengan adanya bahwa dulu adalah di sini yakin saya beragama Hindu, belum lagi ekspedisi Pamalayu yang dikalahkan, bahkan banyak orang-orang Jawa yang meninggal di Sumatera dari jarahan itu dibawa dua, darah Pita, darah Jingga yang melahirkan Aditya Warman sebagai pendiri Dharma Seraya. Yang ada kait dengan puri pemecutan di mana istri saya dari Arya Kencang, termasuk juga Pak Suwandra. Jadi dengan demikian Arya yang terdiri itu sesungguhnya masih ada darah di sini campuran. Makanya ini yang penting dipahami oleh saudara-saudara kita yang memang tak dari Bali. Enggak, roh itu berinkarnasi kemana saja. Maka saya katakan beberapa tokoh di Sumatera, orang Bali itu datang ke Sumatera pulang kampung. Kami percaya dengan reinkarnasi. Untuk apa? Kami yakin dan percaya ketika Hindu ini sirna, kemudian diganti oleh agama sahabat yang datang, saya katakan agama sahabat. Tentu yang terakhir di mana anak-anaknya beralih agama, orang tua tidak terurus ini secara ritual. Akibatnya apa? Beliau akan mencari tempat-tempat tinggi, tempat-tempat gunung hanya menunggu waktu secara energi. Belum lagi secara dunia metafisik, Sumatera, Lampung ini dekat sekali dengan Krakatau. Situs Krakatau. Krakatau, sudah kata rekat, yuyu artinya. Yuyu tadi mahma yang menghubungkan ini antara tanah Pesunan, Jawa, Bali dengan Sumatera jadi satu. Makanya Bali di sini disebut Swarna Dwipa. Dengan tidak ada maksud menyebutkan bahwa lebih hebat spiritual saya kan. Ketika dengan Mangku Pastika kita ke Silagelingga, dasar tempat duduk untuk melakukan persembahyangan itu ada yuyu, ada apa namanya? Kepiting. Bukan kura-kura, apa yoyonya? Kepiting di bawah secara magis. Berarti ada jalur di sini, jalur energi bawah, Stonian power-nya luar biasa. Makanya kita sekarang di sini di Lampung, di mana Stonian power kekuatan bawah ini menjadikan tubuh kita, maka roh-roh ini, leluhur-leluhur kita, jangan menganggap orang-orang Hindu di Lampung yang sudah ditinggalkan oleh keturunan biologis langsungnya, kita biologis spiritualnya harus melakukan pembersihan. Karena sudah banyak yang kita menamakan identitas Bali. Aku Suwandra tahu persis. 2015 saya melakukan entas-entas di bumi Ayu, penunggang abab dan matang hilir. Oke. Jadi saya ingin selesaikan di Sumatera, bahkan saya nanti akan ke Muaro Jambi melakukan hal yang sama. Berapa saja mau. Bahkan untuk roh di Panunggal Abab, saya mungkin saya bawa ke rumah itu, saya liggaikan di rumah. Nah, kalau percaya atau tidak, kalau tidak percaya nggak usah beragama. Apa buat sangat pemenajaan sementara kita tidak pernah melihat siapa yang kita stanakan di sana. Itu dunia metafisik, namanya metahistorik. Nah, oleh sebab itu, jadi ada pun roh-roh di sini belum mendapatkan satu penyucian. Apalagi kita di Bali sebagai boleh kita katakan penerus budaya agama aktif. Mengapa? Kita masih mewarisi tradisi kependetaan. Nah, maka itu kalau kita bandingkan dan sandingkan dengan India justru sempat masuk Islam semua pada kedinastian Mughal. Bahkan mendapat pengaruh Yunani yang luar biasa pada zamannya Raja Asoka. Sebab Buddha seluruhnya. Muncullah gerakan agama baru. Disebut zaman skolastik. Baru muncul gerakan-gerakan New Age religion saat ini yang dijual kembali ke Indonesia. Maka ada seorang profesor mengadakan profesor ban sama dirjen kita yang dulu Suwarda, kalau ingin melihat Hindu masa lampau, lihatlah Bali. Ya, mengapa demikian? Kalau orang hanya datang ke India sampai di hari 2, dia akan melihat apa yang. Tapi kalau dia datang ke Nepal,
Sama kayak kita merunya banyak, orang jualan daging babi banyak di jalan. Kalau di India hari Jumat nggak boleh daging. Itu gerakan apa? Yang disebut dengan gerakan etika Buddhisme waktu itu. Kayak ini. Maka dengan demikian, dengan adanya kita datang ke sini, ini sebagai satu wangsit bahwa kita diminta oleh leluhur kita yang di sini untuk menyucikan beliau. Nah, oleh sebab itu tidak ada kaitan dengan Yogi Swindra Munyalonda. Saya inginkan apa? Satu, selesaikan urusan utang piutang kita pada leluhur di sini. Ya, bahkan bukan di sini. Kemarin saya di Belitung apa Bangka dulu? Nah, Bangka ya, Belitung ya. Bangko Balon. Waduh kita Bangka apa Belitung dulu? Bangka Belitung. Di tanah kelahiran Ahok. Saya melakukan yang sama-sama seperti hujan tadi. Para datuk-datuk itu. Nah, kemarin kita lihat leluhur Palembang, Sumatera, namanya Puyang. Empu artinya yang mulia, yang artinya meraga dewata. Kita mengenal Puyang juga di Bali hanya karena Lampuyang. Lampung ini bisa rampung, bukan rampung selesai, rakyatnya bersinar pun. Beliau yang mulia yang bersinar. Ya. Maka oleh sebab itu ritual ini kita angkat dulu roh ini agar beliau mengalami kemahardikaan layak untuk dipuja. Ya. Agar jangan sampai menjadi penghuni batu, penghuni kayu dan sebagainya. Inilah kita selesaikan hari ini. Jadi fitrayatnya kayak di Bali, tapi upacaranya, prosesinya kita singkat. Tapi dengan tidak menghilangkan maknanya tersebut dengan upacara itu apa? Atma Suda Maya Kose. Rohnya disucikan dengan membersihkan 5 unsur pembentuknya ana maya kosa. Beras simbol beras. Prana dari ana menghasilkan energi, prana. Habis itu mana pikiran di penyekahan, tingkatkan menjadi wijayana, maka di situ tadi pengadang itu ada beras satu warnanya, ada anget-angetannya, berupa sindrom jangkep, rempah-rempah itu, baru diisi ada pancadatunya di dalam. Kalau sudah bicara pancadatu menjadi pelingnya dewa dia. Nah, inilah kita lakukan penyucian ini supaya kita mendapatkan waranugraha berkah. Bagaimana cara ngaratnya? Pak Suwatro membawa, sengaja dibawa ke sini saya banyak pura-pura boleh enggak bawa mumpung ada waktu sambil menabung karma sebenarnya. Bagi yang tidak ada apa? Tidak bawa dari perempatan dan Tiaran. Mungkin pada waktu ngarat di perempatan itulah ada suara geruduk-geruduk gitu sepertinya. Ya, mulai lakukan pembersihan tadi waktu di situ kan hujan, itu pembersihan itu menyucikan itu seret dibantu dengan doa, dibantu dengan air itu. Nanti sudah membersih kita ayam di sini baru matahari mungkin nyet. Jadi itu kita lakukan. Nah, kita ketahui bersama untuk besok. Ada 2 sisi lagi. Untuk roh-roh yang disucikan ini tentu memiliki kualitas yang berbeda. Kalau kita kenakan upacara standar hari ini sudah standarnya. Tapi bagaimana kalau roh dia mengalami satu mati karena terbunuh, mati karena membunuh diri, kecelakaan, malah kematian, tentu memiliki perlakuan khusus. Termasuk juga leluhurnya Swindra besok. Maka besok upacara Nilo Pati. Nilo artinya noda, Pati kematian. Kita tidak tahu berapa leluhur-leluhur Lampung ini yang mati karena peperangan satu sama lain di zaman dulu kerajaan Pagar Dewa dan sebagainya. Maka ini sebentar kita akan kesal, kita akan hanyut, kita tarik lagi roh-roh mungkin yang sudah disucikan zaman dulu tapi belum maksimal, maka kita akan ulang upacara penyuciannya besok. Itulah upacara Nilapati, termasuk besok leluhurnya Swindra. Misalnya ada keluarga yang salah pati karena bunuh diri lah dan sebagainya, disebut pada kematian. Saya tidak hanya menyuruh dan mengajak orang karena saya melakukan itu terlebih dahulu di lingkaran saya, terutama di keluarga saya. Maka begitu saya jadi pendeta, saya selesaikan tugas saya dengan leluhur saya. Kenapa? Saya ini adalah aliran air yang bersumber dari mata air leluhur saya.
Kalau leluhur saya keruh, maka saya juga di hilirnya kan keruh, maka saya bersihkan dulu. Jadi saya setbacknya mundur sama melawan gravitasi saya untuk membersihkan. Maka dengan itu upacara pembersihan selalu melawan gravitasi. Mengapa? Kalau gravitasi kita disedot oleh alam, maka menjadi ternodanya kita. Maka ketika kita akan melepas gravitasi, hutannya harus naik nih. Maka saya mundur dulu, saya selesaikan ini. Nah inilah saudara sekalian, kenapa contoh ini, ritual ini, apakah dia karuan agama itu? Pasti beragama itu. Jangan berpikir masalah itu. Kenapa? Saya berikan satu contoh. Ketika salah satu tokoh yang kena kasus di Bali, saya sebutkan ya Pak Titin, sebenarnya beliau sih bukan korupsi, karena dalam undang korupsi itu memperkaya orang lain juga korupsi namanya, karena maladministrasi. Beliau ditahan 2,5 tahun. Kemudian berhenti jadi dosen. Saya rutin ke LP Denpasar di Kerobokan untuk nengok beliau tiap bulan. Kemudian kepala lapas orang Madiun mengatakan, Pak Pendeta, saya selalu mendapatkan gangguan di LP setiap malam, ada penampakan, ada yang nangis dan sebagainya. Saya telusuri dulu berkawalan. Iya Pak, karena roh belum terbebas. Ada yang mengalami kematian nggak di LP? Banyak Pak, orang asing semua. Karena mungkin karena overdosis narkoba dan sebagainya. Bali kan itu yang lebih banyak. Bunuh diri karena overdosis dan macam-macam. Akhirnya mungkin jasadnya sudah dikembalikan ke negara, tapi roh masih terpenjara. Akhirnya kami abenkan di LP, walaupun bukan orang Hindu. Karena tradisi kita sesungguhnya yang kita lakukan tadi bukan tradisi agama Hindu saja, tapi tradisi agama manusia. Untuk memanusiakan dan mentranslatekan dia untuk bebas. Askum Karya setelah ngapain? Sudah tidak ada lagi hal-hal yang mencurigakan di LP itu. Maka dengan demikian dari ini jangan sampai dia akan agama lain gitu. Kalau zaman purba mana ada agama, kan sekarang baru ada agama untuk menentukan administrasinya. Ya, mungkin dulu zaman leluhur kita di sini juga tidak ada agama waktu itu. Paling disebut siwa Buddha lah, keyakinan apalah, keyakinan ini. Apa istilahnya orang bilang tuh, kapitayan dan sebagainya, silakan. Maka dengan demikian, mari kita berkarma untuk bumi ini, bukan hanya untuk berkarma untuk diri kita. Ini yang penting. Kemudian Swindra dekat dengan saya dan kebetulan pula dia mengadu sama saya. Makan sudah cukup, ini sudah cukup. Apa yang bisa dipersembahkan pasca dan juga periksa dalam Tengah. Dia sudah bilang, saya mau meriksa, saya bilang jangan. Urus dulu secara politis supaya kantolan yang kuat. Kalau agama tidak ada kekuatan politik, berarti kita juga nggak bisa ngomong apa. Maka itu dipikirkan omongan saya setelah dari melapas negerinya di Rumbia. Akhirnya baru dia bilang, saya jadi deh, itu nanti sarankan. Akhirnya saya akan link ke Bali. Inilah sampai saat ini. Saya nggak kenal orang DPP di PDIP, tapi orang-orang yang berpengaruh di DPP yang bisa mempengaruhi. Kebetulan kami dulu adalah Pak Istilahnya Begawan itu, kawan Netawangsa, kalau Walakanya Dewa Mardiana dulu. Semenjak Walaka beliau bersama saya sparring partner gitu. Saya ke rumah sampai mobil turun mesin dan sebagainya masih Walaka. Malam kita masih nyebrang di Danau Bandung menuju ke rumahnya untuk berikan ceramah. Karena beliau naik, beliau suka di politik, maka saya bilang, maka apa ya saya bilang kalau Acarya udah bilang apa saya sudah percaya sama beliau. Maka akhirnya Swindra bisa dengan nomor urut 1 di dapil 2. Itu bukan perkara mudah, bukan orang DPP. Mohon maaf nih, mudah-mudahan bukan berarti saya kampanye hari ini. Kita perlu wakil yang bisa mewakili secara psikologis, biologis, emosional kita. Itu penting nih. Apa psikologisnya? Ideologinya nyambung. Emosional ada chemistry, ada rasa. Ini penting sekali. Biologisnya jelas. Maka itulah harapan saya. Maka kegiatan kita hari ini bukanlah upacara yang mengada-ngada. Karena hal ini sudah kita lakukan di bumi Ayu, di Gunung Abah Matangir, di Lembang. Tapi di sini kalau saya sampaikan kepada yang lain, masuk ke ruang publik yang lebih luas, pasti ada banyak penyangkal, penolak, pangkengken, misito dan sebagainya. Dia kerjakan sendiri saja.
sebagai bentuk karma investasi menjelang kamu akan mewakili Swindra, akan mewakili Lampung. Artinya roh-roh yang bisa disucikan minimal memberikan tiket untuk kita hadir ke sana. Jangan sampai mewakili Lampung, tapi kita tidak pernah berbuat apa tentang Lampung. Itu loh. Tuh. Akhirnya apa? Hanya ngurus dewe-dewe saja. Jadi demikian semua yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Besok apa itu bilang? Kalau bisa bicara bahasa Jawa yang entas-entas. Kata entas-entas juga bahasa Bali. Kata entas itu apa artinya? Tahu nggak entas itu? Mengangkat. Bukan memutus. Kalau entas, memutus. Kalau mengentas, mengangkat. Bahasa Jawa itu Jawa kuno. Tak entas ke, saya angkat kamu gitu. Jadi ngangkat beliau ini dengan ritual kita. Maka nanti ada prosesnya dua. Pembersihan fisikal waktu di bawah. Karena fisikalis sangat memberikan gravitasi terhadap roh, sulit bisa naik. Begitu yang kedua adalah pembersihan ketika di sini itulah pembersihan fisikisnya, mentalnya. Besok kalau sudah bersih, baru kita satukan dengan Sang Maha Pencipta. Bagi yang belum bersih 100%, kita akan bersihkan lagi dengan upacara nilabakti. Ya, demikian, saudara sekalian. Saya harap yang hadir di sini tidak memberikan informasi yang keliru, karena Anda sudah di sini. Ya, bila perlu saya akan sering datang ke Lampung. Kalau ada yang keberatan, silakan ngomong sama saya, bisa saya di-ban. Apa itu? Ya. Makanya kemarin begitu saya ada di Jakarta, pas transit, saya pindah terminal dari Air Asia ke Layang, saya lama nunggu, saya masuk mobil, saya ngobrol ke pasar, itu pasar kirim saya lagi di Bali datang ke Lampung. Saya bilang, besok saya sedang di Lampung, sebentar saya datang di Lampung gitu. Dalam rangka apa? Saya ada upacara ini, waduh luar biasa tuh. Tapi mohon maaf saya nggak bisa hadir, jadi saya akan jelaskan ulang lagi. Terutama yang sudah mendapatkan rezeki di Lampung. Pertanyaan kita, pajak apa yang sudah kita bayar sama bumi ini? Ya. Bahkan kemarin di Nampal, Lampung Selatan, ini bilang, kenapa kelanjutan tiang apa yang terjadi? Saya kemarin kan mendadak dibayar untuk kupon untuk lingih di Pura Desa itu. Padahal maunya dan mau bercanda bisa mengundang. Kalau di saya belum mengundang, pasti saya akan ajak upacara Tarunawa Gempang. Pembersihan pada yang apa keribu bayo serangan musuh rumah terbakar itu Nawa Gempang. Bisa ngentas sekarang. Dan sekarang anak saya di Serang Banten juga sudah melakukan itu di Lampung Selatan. Katanya 20 kilo dari Bali Nuraga, saya lupa daerah apa namanya. Hari ini dilaksanakan. Yang dari Serang, Kidagra, Dwi Jenanda. Kebetulan dia minta sama Mangku Balet itu literaturnya, isi-isinya semua. Hah? Tapi kalau bagi yang skeptis dan yang tidak percaya, kalau sudah kita melakukan ritual, pasti kita akan selamat. Jangankan keselamatan dunia, keselamatan tubuh kita tidak bisa jamin. Ya tidak? Ya. Siapa berani anak tiap hari makan sehat, anak sehat nih temanku? Ya. Hah? Berani nggak aku menjamin? Ya. Apalagi tidak dirawat. Coba aku tidak merawat lagi tubuh kita dengan makanan yang sehat. Apa pasti sehat? Tapi karma yang tidak pernah hilang. Makanya saya waktu belum balik ke Bali, begitu 97 saya terpilih sebagai salah satu pengurus Parisada Sulawesi Tenggara di bidang agama. Pertama yang saya garap apa? Saya ngaben masal seluruh sutra. Saya ngiring di Dana Besa sebulan tuh. Saya keliling sebulan. Biar nyeberang Buton, Kendari lagi nyeberang lautan. Itu yang saya garap pertama. Kalau roh-roh ini masih kotor, kita tidak akan dapat berkah. Maka bahasa saya setemukan dalam majlis Mandala. Yang anu pusira adruwe taulan suruh paring siti darani, ayo sira dangun karya. Jika ada roh masih kotor, badan jasadnya dikebumikan di bawah, jangan coba-coba membangun karya hayu itu. Ya. Saya kemarin diminta lagi 2025 ngeraja karya mengkabuk pak yang 3. Terus mengaben masal dan kalau Anda tidak ngaben masal, saya tidak mau jadi jajah mana dalam karya itu. Saya bilang,
biarpun ada bayar 100 juta, aku bilang. Sederhana aja. Sederhana bahasanya. Kalau pantat kita lubang dubur ini masih kotoran pijak, tidak sih kerana mampu. Tak mungkin kita bisa membersihkan kepala kalau pantat kita cara bahasa Bali apa? So itu mah gemes-gemes bisa tahu. Selesaikan dulu dunia bawah. Ada mana? Kenapa? Konsep kita mau menyucikan diri dari bawah ke atas. Itu menurut sampai. Kadang-kadang kan banyak selingnya, atau yang penting dapat proyek, ada kelingnya ngapain di stop dulu nih. Nah, kalau saya ukur ganti, kalau ada buyung bangke yang hijau-hijau itu datang, tapi belum beres dengan keluarnya. Saya bilang, mau enggak bisa gini, saya bilang gitu. Itu berarti apa? Sang roh yang belum disucikan merasa ngiri. Kenapa saya belum disucikan sementara anak sudah berpesta pora? Begitu loh, kasar dalam nota Raja Somanalo. Maka dengan demikian, yoga mau naik mewakili, bukan mewakili apa? Bukan mewakili hanya di dunia politik. Mari kita politik yang bermartabat, yang bermoral dan berspiritual. Itu harapan saya. Termasuk juga kemarin Pak hari yang lalu, 1,5 anak-anak kita sudah mulai masuk maju ke pusat dan sebagainya. Bahkan di Kendari sudah jadi DPD sempat ke pusat. Justru yang paling lucu sekarang mewakili Sulawesi Tengah siapa? Dola, saya ikut dari Dola. Gusti Putu Harto. Wow, itu bilang ya, silakan aja mau terima orang dari luar. Ada masalah gimana? Bukan berarti tidak boleh. Anikilah antara kami yang bisa saya sampaikan. Benar-benar sahabat kita apa? Kalau di Bali itu saat kerti nangon loko Bali, sekarang saat kerti nangon jagat Lampung. Pertama apa? Jagat kerti kita warna kerti dah ulah bertelah warna kerti berarti benar-benar di Bali tanaman industri minimal kita mengerti untuk roh-roh di sini kita pikir. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap suara sumbang tidak ada hadir dari yang hadir sini, karena sudah berikan penjelasan. Kalau memang kurang penjelasan, bisa bel saya kembali. Jangan sampai kita apa? Memberikan kesimpulan sebelum kita tahu duduk persoalannya. Saya begitu. Saya punya anak muda sekata, saya carikan instruktur budo yang lain ribut di pasar. Ngapain anak ngorder di luar bicara dulu? Kan tanya saya dong, saya agennya. Kalau orang tidak suka dengan saya, digoreng lagi isu yang tidak suka itu sama saya bilang. Bagi yang senang saya akan dipuji. Kalau ingin tahu, bisa bukan senang pujian, tidak suka digoreng, datang dan tanyakan sama saya, itu jauh lebih bagus. Nah sekarang tinggal mulai sarira, self understanding, mulai sarira. Introspeksi diri. Pertanyaan kita apa? Sudahkah kita berbuat sesuatu dengan bumi Lampung ini? Itulah berpulang pada semua sama-sama. Untuk leluhur kita paling jelas mengisah kampung aja. Radu gede dalam pen bawa ke sini gitu loh. Sementara roh-roh yang di sini ya kita belum upayakan, maka itu yang saya pikir. Bukan berarti nggak boleh. Bahkan saya idola sangat tidak berdarah pen. Mungkin ada orang khusus sedikit dapat berkah, saya lebih banyak dapat berkah dari Anda. Makanya saya kalau di Nusa tuh, saya sering ngumpet di Nusa. Tidak tahu pas saya pernah nemites di Nusa, tidak tahu gitu. Begitu keluar daerah, saya ketemu dengan orang Nusa dari Lunyok, dari semua, dari Palembang, semua di Nusa. Makanya dulu di Sulawesi karena kerasan dibilangnya seorang Nusa, ada orang Belela. Padahal seorang Gianyar yang lemah lembut kan, lemah dan lembut tetapi keras. Ya. Tapi tidak. Tapi ada di lemah nih, lembut, pertanyaan masih lembut gitu. Itu pangkatnya belen tuh. Pangkatnya belengkol. Bisa beli sersan mayor kan. Sersan mayor tuh. Tahu? Kata tuh, sersan mayor besar pesan masuk ngoyor. Iya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan Pak Suwanto? Ada mangku? Ya silakan. Yang di belakang dulu. Yang kasih dulu yang pakai The Star itu. Nah, ya, silakan. Ke depan. Yume itu.
Swastiastu. Swastiastu. Ya. Perkenalkan Tiang dari Lampung Selatan beserta saudara-saudara Tiang Ketua Parisade Kabupaten Lampung Selatan di bidang rohani. Nama Tiang Madi Sumiarse, hidupku Sudah kenal. Oke. Yang banyak bicara. Dari kita kenal ada banyak. Sangat menarik topik tentang fitriyatnya Kasentas. Kebetulan Tiang salah satu yang ikut menginisiasi Hindu Jawa pertama kali di Tas di Lampung di Desa Kediri dengan almarhum Romo Mame. Ya. Kedua, yang beberapa kali menjadi ketua APN Masal di Desa Sumberadi. Kebetulan itu Resi Agung juga pernah yang rauhkan di sana sebagai narasumber waktu masih Walaka. Di sini Tiang sangat mengapresiasi satu kata yang saya garis bawahi tadi. Kita banyak mengambil, tapi apa yang kita berikan kepada bumi Lampung? Ya. Terima kasih kepada Liktut yang sudah mempelopori satu nilai rohani yang menjadi swadharma kita bersama, yang mana saya sendiri baru memahami tentang ini, tetapi selama ini kita hanya rutinitas yaitu KBN Masal, jadi yang kita laksanakan selama ini. Entas ini jauh melampaui itu karena itu kan masih dekat dengan kita. Kalau ini ada satu tanggung jawab moral yang sangat tinggi yang dilakukan hari ini. Nah di sini Dembu yang ingin saya sharingkan, selama ini kita semasa hidup dari kecil, dari Garbadana kita dituntut oleh Weda. Semua pelaksanaan Sarira Sanskara sampai fitriyatnya. Nah, sebagian setelah proses fitriyatnya kita tidak mau terkadang sepenuhnya dibimbing oleh Weda. Kenapa? Pengalaman Tiang selaku ketua ABEN, si pertisentanen ini ada yang minta di pandes, ada minta lubulanan dulu, mendapat petunjuk dari jero balian atau saudara-saudara dari Supranatural. Nah, dia katakan begini selama ini dengan seadanya. Kenapa kita harus dibimbing oleh para spiritual, sementara semasa hidup kita dibimbing oleh Weda? Menurut Krakah Mudra, wong pejah sanunang sarira samskara. Nah di sini kami ada dilematis karena orang meninggal nggak boleh lagi sarira samskara. Kenapa? Pertisentane pada umumnya mungkin kita di sini banyak terbentur masalah-masalah begitu. Mohon penjelasannya oleh Idembu. Semua Om Santi. Terima kasih. Ketika kita menjadi penganut dari sebuah agama, keberagaman kita sesungguhnya mental kita, belum spiritual kita. Jadi kondisi kebatinan kita. Maka kondisi kebatinan kita ada di 3 dimensi. Ya, silakan, Krishna. Ya. Monggo, Rene. Ya. Saya ulang, ada pada 3 dimensi conditioning mental. Bersatu. 1 dimensi emosional. Ya, emosi. 2 dimensi kognisi, rasionalisasi masuk wilayah agama. 3 intuisi, menyangkut tentang spiritual. Saya ulang, kajian saya dulu saya ngajar psikologi agama, emosi, kognisi, intuisi. Ini pun harus dibina kondisi mentalnya ini. Akibatnya tidak dibina, akan bisa menjadi crazy. Gila.
Makanya dalam proses beragama harus kita melek peraksaraan yang Gila. disebut tak weda tadi. Tapi weda kan tidak mesti bercatur weda yang kita terima itu. Semua Di sabda suci YouTube. Tuhan tak weda. Ya. Akhirnya apa? Mulai mendaulat dirinya sebagai hakim otoritatif, sebagai kaum spiritual. Spiritual pasti wise dia jadinya. Tapi justru nah masyarakat kita tidak teredukasi dalam beragama. Mohon maaf saja, jangankan bicara masalah umat. Pertanyaan saya, para pendeta kita yang didiksa jadi sulingan, apa sudah terbelajar dari yang tahu sastra? Maka saya khawatir sekali dengan Lampung ini. Apa konsep beragama yang dibangun kemudian menjadi konseptual? Kadang-kadang tidak nyambung. Saya ke Jawa pun pernah disampaikan Romo, sedangkan dibalikan. Saya tawa. Pertanyaan saya, apa yang Anda tahu tentang Jawa dan apa yang Anda tahu tentang Bali? Kami di Bali pewaris budaya aktif. Kita tidak pernah putus keberagaman kami Hindu di Bali. Sehingga ada pendeta masih utuh sampai saat ini. Saudara di Jawa, mohon maaf, keberagaman kita masih bolong-bolong karena ada penguasa Muslim yang berkuasa pada tanah agamanya Prokusumo. Mari kita lihat lagi, Nusantara, Jawa, kelawan Bali, kisah cara kemarin saya bicarakan itu di Gubernur Bali. Sesungguhnya tradisi Jawa dan Bali itu satu tradisi, Pulau Jawa dan Bali. Seperti kita katakan, saya ini orang Jawa, tapi unsur lebih jauh. Maka satu Krishna orang Jawa ya. Bukan berarti, tapi kita tidak harus menyerap mentah-mentah apa ritual yang besar itu di Bali. Kalau bikin fatwa sana, apakah harus menggunakan ageni Honda? Maka pertanyaan tadi, karena tidak teredukasi, karena agama sesuatu yang di luar daya nalar pikiran manusia, lahirlah tuh. Sebelum APN ditanya dulu mau nggak di APN? Menurut sastra kan nggak perlu ditanya lagi. Orang hukum orang mati secara ini harus di APN. Syukur normal jawabannya tadi. Kalau enggak, ya Bapak APN non sate, Bang Aduh, parah. Ya. Next lagi. Setelah selesai ngapain? Biar bertakwa. Boman suarga nomor sing. Bapak momoman di Bukade gitu ya. Ben nggak ben. Berarti kan salah sehingga tidak mampu mengarahkan itu. Maka kadang-kadang lebih pintar lah para balian-balian itu. Kenapa masyarakat yang masih bergantung sama dia karena tidak tercerahkan. Maka itu apapun sebuah kecerdasan beragama tidak akan bisa dicerdaskan seluruhnya. Maka dalam agama ada dua, ada tradisi etik, ada tradisi etik. Yang tradisi etik lah konvensional dia. Pertanyaan kita, saya nanya nih berapa banyak semangku yang suka belajar agama? Saya nanya nih sama mangku. Tidak di mangku betul belajar ke semua dewa. Betul belajar sangkal putih. Enggak, tapi percaya itu ini. Tapi bukan berarti saya suruh mangku berhenti karena nggak baca itu. Tuhan kan mah tahu. Jangan. Kadang-kadang sing baca ngaku kang wang dewo, bahkan apa melampaui dari dewa yang disungsung Pak. Apalagi mangku Prajopati diancam mohon ikan. Kalau nggak dapat saya ikan dan mati baru hidup di kaum. Semuanya jangan mati apa? Kalau orang apa ini gitu ya? Pintar ini. Banyak seperti itu. Suligih seperti itu. Nah, makanya Lampung ini menjadi pilar proyek. Sebenarnya saya pun kesini membangun proyek ini. Tapi apa saya dapat untung ya nggak tahu. Yang jelas saya dapat untung. Untung apa? Di skala saya dapat. Tuh. Nah, oleh sebab itu seperti kata tadi, ya, agama sing cocok rasio. Begitu orang meninggal, sarira Islam sekarang kan nggak perlu dilaksanakan. Orang tua yang rela panakku menek begelik, raga siman potong gigi kan mengundang rama, maka selalu terjadi dialog. Dalam paling mau bersih mati, nah. Itu mau bersih hidup, mau sanggup. Maka ada istilah sirapang lalu, jelas mati biar orang sirap kesepakatan manusia. Betul nggak? Betul. Benar itu.
Baru saset roka. Ayo wae kan sapacarane wong urip ning wong pejah. Ngalalane sang mawe kalawan wina kalau dikangwangke ngaran gitu yo. Ada tagline dalam itu, lamun sing pedong gigi mati mulai kelmak pati yang pedong gitu dina. Memangnya apa gigi ke surga saya bilang. Namanya gigi sekala, itulah kembali beragama kita bertahap begitu. Ya, kita bisa harus begini. Kalau itu terjadi maka kita sedia agama sebelah pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, karena tidak semua yang beragama tamatan sarjana. Maksudnya pengetahuan agamanya yang TK masih ada, yang SD masih ada, yang SMA, yang SMP, maka kita tidak bisa ada promo. Harusnya ayat-ayat berapa? Pada males dimacok, kayak gimana? Udah diambilin belum? Apalagi di Bali, di rumah gunung depan Beciki, Okno. Nggak tahu apa di sini depan Beciki, Okno. Bilangnya dari Sunda gitu. Dari Sunda. Hah? Apa-apa. Glenn Slot. Mungkin salah. Ayo demikian ya, nanti pelan-pelan ya. Inilah tugas kita laman makanya begumi bahkan parisadel sing langgae doang gitu. Makanya Krishna digitukan. Kenapa Krishna mengubah pola pikir Duryodhana tidak bisa? Menghentikan matahari bisa ngoyong untuk pembunuh. Masa mengubah pikirannya Duryodhana? Kalau Duryodhana otaknya baik, ada nggak pahlawan di situ? Enggak. Maka Baratayuda tidak terjadi. Panca Pandawa singlah kredit poin nama paham masyarakat blok pangman manggung atau orang ayah di bidang spiritual kan aja. Ya, justru dunia ini mengalami dinamika ketika ada gitu ya. Kayak waktu Rama marah sama para raksasa begitu mengganggu yatnya para pendeta di tengah hutan, dipat-pat Rama oleh para daikya. Syukur ada saya kecuali. Coba kalau tidak ada saya tidak merusak, Anda tidak punya kredit poin untuk menyelesaikan tugas Anda ke dalam hutan. Ya, inilah kebalancean. Ya, ini balance agama. Sehingga ada tokoh hadir ketika dalam situasi tertentu. Maka saya bilang kecil bagi Sri Krishna untuk mengubah otak Duryodhana supaya tidak terang. Tapi Arjuna tidak punya peran, tidak punya kredit poin. Bayangkan kalau sudah selamat semua, bisa ngobrol aja bertanya jadi mangkul aku enggak? Enggak. Aku. Enggak, jangankan aku sayang yang ngetang saya laku. Mau kejar bisa lunas saya bertaruh kan saya perlu media. Padahal justru nih ide dan dulu masa saya kawan bertaruh gitu. Ya, sudah ya. Oke, silakan tuh. Nek baluban mangku tuh, silakan tuh. Sosial tuh, tadi malam diskusi. Pertama yang tanyakan ini sesuai dengan karir dia. Yang tidak menanyakan yang lain-lain. Pertama ini saya dengar tadi bahwa upacara ini dilepas. Ini sudah sampai di mana acara ini? Dan nanti kemana acara ini? Dan selanjutnya bagaimana? Tolong kita. Sukses. Singkat padat. Cepat di mana mangkuk ini di mana? Mangku butuh kepastian ini di mana? Kemana acara ini? Bagaimana dilepati? Saya katakan hari ini kita mengakomodir semua roh, walaupun jumlahnya mungkin 8 itu ya. 8 pasang karena nyatur desa kita ambil. Tapi satu kendaraan itu banyak penumpangnya. Nah, ibaratkan bus ada 39 seatnya, ada yang sepeda motor soang-soang. Hari ini kan kita tidak tahu berapa jumlah roh itu karena roh itu bukan jumlah, dia kualitas. Oke lah kita ambil 2 pasang di timur, 2 pasang di selatan, 2 pasang di barat, ya 2 pasang. Termasuk juga yang dibawa dari Waikan. Karena di antara semua penumpang kan kualitas roh itu kan nggak sama. Sudah saya pulangkan tadi. Swargantu dewa, pitaro dewa swargantu cepitama. Udah ke sana. Andai kan saya boleh membawa orang surga dan moksha, berarti tidak akan ada kelahiran tuh. Belum kejang moksha, padahal benar. Tidak ada yang diurus. Nah, masalahnya tidak pada semua orang moksha.
Kan sing ada uruskan, sing ada manusia kok makanya maksud itu. Anda bicara masalah fisikalnya saja. Bagaimana kalau terjadi nanti anjing yang mati demikian jadi manusia? Kan banyak wajahnya manusia tapi bikasnya anjing. Itu pertanda reinkarnasi anjing itu. Apalagi tidak suka kerja ngomong dan ngomongnya kayak cicing udah demikian. Ya enggak? Udah mau gaya juga kalau jumpa sama timpal kan, incet butuan kan demikian. Timpal makan Karena timpal. belum dikebiri. Ya enggak? Jadi kembali, bagi yang belum bisa ke alam sana hari ini dengan pengelepas tadi, itu masih ada proses, besok dia bahkan bisa diambil. Sekarang Pak Tengku Suwatra akan membawa ke kanan, boleh bagi yang normal, bagi yang normal, yang tidak normal, ngoyok besok kita selesaikan lagi sekali, kita memburukkan lagi. Ya, ibaratkan baju kita cuci baju 10. Apa aku jamin baju ke-10 itu sama kotorannya? Mungkin ada satu baju yang memang ada kena noda tinta. Mungkin yang 10 sudah kita cuci dengan rinso, ternyata 9 udah bersih. Aman nih udah kita keringkan, kita setrika, selesai, langsung simpan dia. Yang satu itu, tidak bisa kita simpan. Tidak bisa kita keringkan. Berikan tambahan Baiklin dan Soklin. Besoklah Soklinnya, Bu. Besok Soklinnya. Suklin. Kan, barang kan Soklin, pelbahan Soklin. Lebih maksud saya kan? Namun kan, mau kemana, di mana? Ya dilepati itu. Hal-hal yang belum bisa dibersihkan secara standar, maka ada perlakuan khusus. Kalau saja hanya hukumannya ringan-ringan di LP umum, atau di kelas sekian. Kalau sudah kata lewat, dirusak sama yang sehingga apa? Disitulah rehabilitasinya lebih terkontrol. Oke? Tapi tidak sakti kan tidak. Kalau itu pembuktian akan keluar. Kecuali saya suruh mati. Ya nggak? Sering begitu. Doa surga. Kan orang dalam agama Hindu tidak ada pilihan. Yang ada keduanya diadik. Surga man, neraka man. Terus kapan berakhir? Ketika kita moksa keduanya nggak ada. Kapan waktu? Oke, silakan yang lain. Dari belakang lalu bijak bagus suara. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih. Nama Tiang Ikut Merte dari SP17. Kebetulan di lingkungan saudara Taksu Ikut Swendra. Ya, silakan. Karena ini hal yang baru, jadi saya agak penasaran ini apa yang disebut dengan upacara nilopati. Kebetulan jadi apa yang disampaikan oleh Ide Ratu, masalah nilopati ini adalah titik noda yang harus dibersihkan. Acaranya 2 hari, dari hari sekarang sampai besok di puncaknya pembersihan. Benten yang perlu ditanyakan, hubungan apa yang disampaikan oleh anak Lingsir? Yang acaranya pada hari ini sampai besok itu masalah leluhur, baik leluhur secara khusus Taksu Dr. Yogi maupun leluhur tingkat provinsi Lampung, begitu bahasanya dari yang dengar. Nah, dengan adanya leluhur sampai ke provinsi Lampung, kebetulan yang belum lama ini melaksanakan upacara fitriyatnya orang tua Tiang. Yang belum Tiang adakan upacara nilopati karena baru saja Tiang mengetahui di hari ini masalahnya. Karena acaranya ini tingkatannya sampai provinsi Lampung. Sedangkan tadi dalam penyampaiannya Ratu bahwa nilopati itu adalah noda, sedangkan pati itu kematian, berarti dalam kematian itu ada titik-titik noda yang diliputi dalam kematiannya. Betul. Nyanyiannya Jamal Mirdad tahun 80. Oh, siapa Nabi? Titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Betul. Yang semua. Kita pakai karaoke sebentar. Dengan itu yang Tiang tanyakan intinya, karena titik noda itu
khususnya Ketut Swendra melakukan hari ini dan besok puncaknya, apakah leluhur tiang karena kebetulan berada di Lampung sudah tersucikan, tidak ada letah-letah bandelnya nih ragu nyembah leluhur sani letah, ini kira-kira seperti itu. Nah, itu pertanyaan. Kalau misalnya tidak termasuk di dalamnya leluhur saya, leluhur tiang yang disucikan, apakah dalam waktu tanggal berapa tahun yang harus yang lakukan untuk melaksanakan upacara nile bakti? Nah, mungkin itu yang belum yang sampaikan karena hal yang baru. Jadi yang juga agak bingung gitu. Angge itu semua, Om Santi Om. Betul, ada dua jenisnya. Untuk keluarga Swindra, untuk roh-roh Lampung. Ya. Kalau Bapak tidak niatkan ikut saja bersih leluhur. Karena Bapak kan niatin. Ya, niatin dong. Tidak ada, sebentar kami kedatin itu roh-roh yang belum. Kalau anak mau ikut, tambah pengadat ikut di sini gabung boleh, karena anak bayar utang. Masa bisa deh. Kalau dia Swindra melakukan untuk roh Lampung, karena kan keturunnya sudah pernah kemalain, dan itu sudah diniatin dari awal. Kalau Pak mau gabung, kenapa sih? Kita kan nggak mau ngajakin, ya nggak? Sama seperti kita nih, Pak. Bapak punya keturunan, tadi roh Pak, anggaplah di roh, padahal hidup. Ada keturunan kita bawa mobil untuk kita dipindah ke tempat yang lebih layak. Kalau bukan keturunan Bapaknya, Pak menaik mobil timbal Pak, ya nggak? Saya bicara tentang pengalaman spiritual ya Pak. Ayah saya dibunuh tahun 65. Apa KPK dia tidak, saya tidak tahu. Tapi ibu saya masih kerja di sipil angkatan darat sampai pensiun. Kalau bapak terlibat di Golkar, berarti ibu saya tidak bisa kerja di sipil angkatan darat PB Sudirman. 5 tahun kita tidak tahu di mana ayah itu. Dan nanti omongannya si rohani, kita tidak semua harus yang percaya dan paranormal. Ada perlu percaya. 5 tahun itu menggelang membesarkan saya. Di season tertentu terus kecelakaan saja ibu saya. Jatuh dari naik sepeda. Dan itu beruntun. Human error tidak mungkin. Mengapa baru terjadi? Yang paling tidak bisa masuk akal. Ibu saya simpan uang 300 rupiah di dalam almari, diselipan kain-kain super. Hilang uang itu sementara kunci almari gemboknya masih utuh. Dan kain suplai hilang 1 pasang, uang hilang 175, masih utuh 100 lain. Hilangan akal sehat. Niat takonan. Takon aja paranormal terpaksa. Apa bilang? Ternyata ayah saya memberikan sinyal pada ibu saya untuk hadir menjenguknya. Mengapa? Karena teman seangkat yang dibunuh sudah ditengok oleh keluarganya. Dia punya anak dan punya istri, tidak rungu dengan dia. Enak saja ngurus dirimu, kamu tidak ingat sama saya. Suamimu berada di alam penantian, di mana teman seangkatannya yang diajak mati itu sudah banyak, tidak ada mati. Dan saya terus dijodohin, malu saya, dia bilang gitu. Kapan keluarga saya datang ini? Maka ketika pengabdian kita menggunakan saji-saji itu, bantuan jaja-jaja yang enak, itulah disuguh kepada teman-teman itu. Karena dia belum pulang. Begitu ada klien temannya seangkatan itu diambilkan, dia kapan saya diselesaikan oleh keturunan saya? Masa ngilu itu badan numpang? Akhirnya ke situ ibu saya, nggak tahu di mana. Kalau kamu sudah punya niat, akan ada yang memberitahu kamu. Menjelang itu tahu nggak apa yang terjadi? Saya nggak kenal wajah ayah saya.
Maka kenapa saya di pendeta? Karena ayah saya dibunuh, saya ingin membersihkan itu sebenarnya. Ada dalam sebuah, saya mimpi, benar apa enggak? Dibilang percaya mimpi, masa ke umur 5 tahun, 6 tahun mimpi, saya masuk akal. Saya berada di jembatan hitam yang panjang, tidak jelas ukurannya berapa panjangnya. Dan kondisinya waktu itu udah kondisi sanikawan, udah maghrib itu sarumur. Disitulah ibu saya berpesan sama ayah saya, ne panah beli. Begituan ayah saya. Ajak, jangan panah. Bapak saya bilang, jangan, saya tidak mau terima anak saya. Kalau saya mau mati saya itu. Karena itu dalam mimpi, kenapa? Begitu bapak saya terbalik, dia lari pergi entah di mana begitu. Saya baru saya pikir kalau saya mau saya sama ayah saya waktu itu jangan mati sirap saya bilang. Masjidnya dong, madrasah nggak bisa. Ya, akhirnya diselesaikan. Kirim tulis. Yang paling utuh lagi biar anda tahu. Begitu ayah saya di upacara Atmawedana kan mau produksinya seperti nanti. Saya lagi ujian SMP. Saya tidak pulang kerjanya, runtuh itu loh, Puspalinga ya. Apa yang terjadi? Bibi saya kan suka itu dekat paranormal itu. Ipar bapak saya. Penakon nangis saya ngelah panah encah besik singnya ragain gitu dia loh. Karena saya anak satu-satunya. Yang udah libur ujian sing lulus pasti lulus dia bilang. Kapan kau mau bayar utang sama ayahmu di kedudukan? Aduh, saya nangis mau periksa saya. Makanya Pak, leluhur banyak, nah ibarat tempel bersih. Sementara leluhur yang dikerjakan oleh Yogi, padahal sudah diniatkan karena keturunannya sudah lagi bukan beragama sama kita. Ampun Pak, kalau bicara masalah spiritual itu, saya bukan hanya berteori, baca lontar dan sebagainya, saya mengalami. Kadang-kadang saya mengalami dejavu dan sebagainya, tapi kan nggak bisa diceritakan sama orang lain. Ampun Pak. Waktunya. Apanya? Waktunya? Kalau sudah kawan raga kelah leluhur itu karena mati salah, ulah pati juga tidak tahu di dalam keluarga segera melakukan upacara nilepati. Ya? Karena upacara nilepati bukan hanya untuk yang meninggalnya secara tidak wajar, untuk kita juga, karena kita kan dulu juga pernah meninggal. Kita lahir lagi kan? Bagaimana kita lahir kalau kita tidak pernah mati dulu? Apakah kehidupan dan kematian kita dulu selamat apa enggak? Belum tentu. Jadi hari ini adalah investasi dari karma masa lampau. Demikian Pak. Ini saya berikan pengalaman, tapi kan Bapak mungkin sulit mengalami itu urusan pribadi ini. Demikian, silakan. Markus Watren. Terakhir ya, terakhir. Ya. Om Swastiastu. Ratu Nabi. Dari dapat Suciang Idung Siagung, Endahat Suciang Ide Bawati Taler, Suciang Orifin Andite, Kesami, Suciang Pak Ketut Swendres keluarga besar yang saya hormati. Titiang saking Waikanang terkenal dengan Soponyono. Titiang berangkat kurang lebih 22 orang. Semalam jam 9 nyampe. Titiang di desa Titiang mempunyai beberapa pengalaman. Karena kita terlibat di dalam pengabenan, baik pengabenan dadakan maupun pengaben bangun, start. Ada beberapa kali saudara kami karena sakit lunasan beras jinah. Ternyata ada roh-roh yang memang tidak dikenal agar ikut disucikan. Dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah 2 kali. Akhirnya ikut disucikan. Kemudian kalau kita membaca cuplikan-cuplikan sejarah Lampung, bahwa kerajaan Hindu skala berat
di lereng Gunung Besaki, bahwa digempur oleh saudara kita yang beragama lain itu abad ke-16. Abad ke-16 kan. Artinya baru-baru saja mereka memeluk agama yang lain. Nah, pertanyaan titian dari dulu seperti yang Ide Nabi paparkan tadi, leluhur yang beragama Hindu, beragama Buddha, yang keturunannya kemudian beragama Islam, siapa yang mensucikan, siapa yang mengupacarai? Nah, hari ini Pak Ketut Suwendra mempelopori untuk melakukan yaknya ini. Kami keluarga besar Soponyono sangat berterima kasih. Dalam kaitan iki yang kita tanyakan, Ide Nabi, kalau tadi ketika prosesi ngulapin, Nike dari timur, selatan, barat, utara. Apakah Niki sudah mewakili ke seluruh penjuru Lampung dari pelosok-pelosok yang ada di Lampung? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak bisa langit dijunjung. Itu yang di Soponyono Ratu, karena hamba dikelintang, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh leluhur kita di Bali. Di Bali ada Saptogiri yang memang dihormati. Di Nusa Penida ada 2, Puncak Moni dan 7 Pusuk, dan titik-titik yang lain. Nah, kami berkeyakinan di Lampung juga ada titik sejenis Acala Linggam. Acala Linggam atau lingga alam yang memang sebagai istana para dewa. Bahkan ada salah seorang sulingih yang beliau sudah lewat menyampaikan ke Titiang bahwa hancur jagat Lampung ini ada 3. 1 Gunung Besaki, 2 Gunung Seminung, 3 Gunung Raja Basah. Nah, untuk menghormati Nike Ratu, Titiang di Soponyono mendirikan sebuah pura yang kami sebut dengan Pura Buana Agung. Itu adalah pengayangan Gunung Besaki, pengayangan Gunung Semeru, pengayangan Gunung Agung, sekaligus pengayangan Candi Bumi Ayu. Itu sebagai wujud bakti kami, implementasi kami, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Yang kita tanyakan, Titiang Kenuning Sastra, apakah hal itu patut kami nenten kesalahan kami? Kami 3, kalau Titiang sering dengar dudonan pengabenan, ada Nabasin Fitri, Rahmu Rahasia, Omo Fitri, Omo Tulmarga, Pemberlino, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika beberapa tahapan, beberapa titik penting itu tidak dilakukan oleh Ide Nabi yang mumpuni, bagaimana kualitas yaknya ini? Kemudian jika misalnya ampulnya tidak baik kualitasnya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah sang menduyannya, atau sang Indralisir sang pemumput, atau sang atma yang diupacarai? Barangkali Nike Ratu kita gunas pencerahan atau disebut Om Santi 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 Om. Luar biasa. Tangan. Apakah kegiatan Adi itu mulapin dengan tidak sepadan dengan 4 penjuru sudah merupakan representatif mewakili seluruh jagat Lampung? Mangku kita berharap seperti itu. Kita berharap. Bahasa keren siapa? At locally think globally. Semua kita berbuat lokal, kita memikirkan untuk bumi Lampung. Oke, tapi kalau belum, masih memberikan kesempatan pada yang lain, sama seperti Suwindra, gitu aja. Ya, bukan berarti kami bisa menyempurnakan dari ini semua. Bayangkan berapa jumlah leluhur. Oke, itu ya. Siapa tahu nanti di Sidoarjo setiap kabupaten Lampung Tengah, apa di sini sudah begini kan? Karena itu mereka juga punya sono roh itu. Sononya ada di sini, roh ini sononya ada di sini. Ini gelombang galak gelombang itu
Mudah-mudahan kita barat gelombang yang ulang itu benar gelombang LSDG, sambungan lintas jarak jauh nih, makro gitu. Tapi yang jelas begitu akan diniatkan dah lain. Mungkin Markus mendapat pengalaman lain daripada yang lain. Sehingga sulut pemain bayangkan itu. Nah, yang kedua tentang Dewi Gunung ya, tadi disebut bumi ayu. Bumi ya mata, dalam bahasa Sanskrit bumi itu mata. Bumi itu kan ibu. Kita masih ingat dengan bumi Mataram. Mataram, Ram, kita artinya selamat. Ya ayu. Maka bumi ayu ya bumi Mataram. Kalau buminya ini belum Ram, Mataram sampai sebutan kerajaan Islam, juga menggunakan bumi Mataram. Mataram Islam, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram Hindu, zaman Sanjaya yang mendirikan. Ya, harapan kita di Lampung ini kita jadikan Mataram. Maka semua orang harus berinvestasi. Di mana puncak-puncak Mataram itu adalah gunung. Ya, jadi calon tidak salah. Apalagi leluhur kita semua mengatakan dia adalah siapa? Saya Rendra, saya Indra, Raja Gunung. Giri Pati tadi kan tidak bawa gunung, Giri Pati, Dewa-Dewa itu puja saya. Dan bahkan saya bawa tadi promosinya roh itu ke alam yang tidak berbentuk. Hanya dia tidak dianggap menggunakan Citra Wedasira. Kita menggunakan Ego Narayana Nadwito, Sikacet Narayana, Ewedam Salam Yakutam, Yatsobawiyam. Alamat kita dari Sakala menuju Niskala Sakala, dari Niskala langsung ke atas. Udah nomor 2 ya. Di mana puncak gunung di situ ada energi yang terpapar, apa yang terkumpul, ibaratkan apa namanya, portal kekuatan. Apalagi bumi Lampung dengan Jawa dulu atap, Krakatau lebih ke sini. Apa itu Dewi Krakatau? Yuyu artinya. Coba kita perhatikan kata yuyu. Apa itu yuyu? Kalau kita buat part besar, pasti misi yuyu temago dan tanam itu. Ya. Luar biasa ketat. Yang terakhir apa itu waktu yang ketiga? Kualitas jadinya ketika titik-titik penting yang tidak dilaksanakan. Nah, ketika kita upacara di Bali itu ada upacaranya 3 jenisnya. Upacara kedatangan, menghadirkan Tuhan di bumi ini, baik secara jiwa yang universal dalam para dewa pada saat mentegligit. Dan upacara manusianya, walaupun sesungguhnya manusia itu hidup, tapi kita stressing kembali menghadirkan roh yang suci untuk bisa bersandar pada badan ini. Entah geligih di Buana Agung, entah geligih di Buana. Kemudian ada upacara kepulangan. Kepulangan Buana Agung dan kepulangan Buana Alit. Tapi kepulangan Buana Agung yang dimaksud bukan pulangnya alam material kayak Buana Alit, kita gesak. Tapi nyonya kekuatan stone para Buddha kala menjadi dewa. Itu kepulangan itu. Mulai Sang Yang Panca mau Buddha ke Sang Yang Tanparan. Dalam puja Serawe dan Lukatira Buddha dengan Sumerup Haring Buddha Kali Lukatira Buddha Kali ke Sumerup Dining Batari Durga Lukatira Batari Durga terus gitu. Termasuk kepulangan personal, kepulangan kita. Ketika kepulangan diurai nih Kimangku, pembentuk kehidupan ini, Panca Mahabudanya diurai, Suksema Sariranya diurai, Atmannya ditunggalkan, itulah proses yang tadi. Bagaimana kita bisa mengembalikan badan ini masih kotor tanpa penguraian? Maka pertama, setelah ayat-ayat keluar salurkan puja punapa bisekto. Ngaskara bangke, bagaimana bangke bisa suci dikembalikan pada sumbernya? Panca Buddha kalau tidak diaskara. Setelah dikemarau ada gengatmo. Baru catur dewatmo, membentuk badannya dari daki, dari bibirnya, itu membentuk nama Pitarogano. Sudah terbentuk, baru diberikan ilmu, Brahma rahasia, baru Kumu Pitra, baru laksana memetik langsung berdiosa, baru diubah status Om Swaka, Swadasya, Pujasya, Triwidas, Pitar, ubah dari Swada Dewi ke Swaha Dewi. Swada untuk Pitra, Swaha untuk Dewa. Karena kalau puja pengabdian itu pasti Swada kan? Akhirnya kalau ke Dewa Swaha.
Disitulah kita melakukan studi bersama. Pertanyaan kita sekarang, saya punya lontar salin berdua Puja Siwa Pitra. Disitulah disebutkan dengan petikan pengabenan Siwa Sumedang yang kemudian dimanipulasi waktu itu. Dibilang Siwa Sumedang badannya kecil, ternyata enggak mau bangkit. Hari ini kita tidak mau bangkit ini. Padahal kita ingin terapkan dengan semeton Jawi supaya mereka jangan takut beragama. Secara ritual itu. Ya, memang ada disebutkan puja sudara, puja kesatria. Maka karena masih berbau politik, ada dusta di antara kita, maka masih sebagai tertentu tidak maksimal memberikan puja kepada yang diupacara tergantung wangsanya. Akibatnya apa? Banyak sulingnya ketika ngaskara tidak menggunakan busana agung. Banyak sulingnya ketika mau kirim tidak menggunakan busana agung. Karena masih roh itu disudrakan. Akibatnya ketika kita linggikan masih petarian guru sudra. Terus siapa yang salah kalau begitu? Kalau kita minta pemukul, kita serahkan kepada yang menyelesaikan sampai tuntas, kemudian ternyata kita masih dibohongi sama sang pemukul, maka sang pemukul kena Karma. konsekuensinya. Yang lebih dikut siapa terima? Roh yang diupacara tidak maksimal. Akibat roh tidak diterima, maka keturunan yang punya upacara juga kena. Ketika tiganya kena. Maka oleh sebab itu saya masih setir ayat Islam. Bagus ayatnya. Saya tidak sebutkan nama Tuhannya. Tuhan tidak pernah mengubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu yang mengubahnya. Maka saya dorong sekali setiap warga di Bali yang ada sekarang di Sulawesi karena di Sumatera ini, kalau bisa melinggihlah Anda untuk menyucikan keluarga Anda agar Anda tidak disudrahkan oleh sulinggih yang mengaku dirinya Brahmana. Titik, itu aja yang saya sampaikan. Saya tidak memprovokasi. Maka sama apa saya menjadi sulinggih? Sebenarnya kan karir saya masih bisa profesor dan sebagainya jauh. Tapi ada misal yang lebih penting sama. Tapi saya melinggih sekal Petanjo ke dari Nabi itu saya menyarankan orang untuk berdiksa untuk melakukan pembebasan bagi keluarganya. Saya yakin kok, mohon maaf, ini saya tidak membandingkan, hanya menyandingkan. Begitu Mangku mengatakan ada Punoko Biseko Prama Rahasia, berarti Mangku sudah banyak belajar. Jangan-jangan anak saya belum tahu itu nih. Bagus lagi itu. Kenapa kita tidak punya salam selingkuh? Berarti Mangku sudah ngeresop masalah itu. Kalau itu sudah dilakukan, istilahnya apa? Debu metanja ku bisa go renur aku. Hari kita bersihkan di lingkungan keluarga kita saja. Dia nada mungkin di dadane di situ kita bersyukur. Berarti laku Prabowo tadi bisa go gitu. Tapi minimal di tengah, minimal di keluarga, terutama keluarga kurusok kita. Minimal untuk warga kecil kita, gitu dulu Mangku. Karena biasanya kada duren, jobon, cuma sih ngomong. Keluarga biasanya nyampain, nyampain gitu dulu. Demikian Mangku. Mudah-mudahan demikian bisa saya sampaikan. Jadi terus terang aja sebenarnya saya capek sekali kemarin keliling dari Poso, diminta lagi di awal Desember. Saya bilang di Januari saya karena saya semua ke Magelang belum saya keliling di Pura Akmil lagi dan Telurang. Mudah-mudahan saya bisa sering datang ke Lampung dengan ada samanya Mai Benih untuk anak-anak saya. Mudah-mudahan bisa minimal jangan ada 100% harapannya. Panjang membantu ke sini. Kalau saya ngeleneng, kalau bukan acara TV, bukan urgensi kan sulit udah jemaah kayak gitu. Bagaimana upacara ngaben dan nyekah jadi satu kesatuan yang menimbulkan sebol gitu loh. Kalau upacara sulingnya tradisional ansih kayak jemaah kayak ini, benar nih kayak Pampendo di jemaah cepot lu jam tengah mau gaya di negara di Sumangan lu kan disaksikan tadi itu. Iya. Suka masih kuat kalau semakin tua 70 bisa ngidar agak prostat ada ngecah nyang-nyang dulu kayak. Nah, jadi demikian sementara sama-sama para pemangku
Ya, interaksi kita pada hari ini setelah menyaksikan ritual itu Astungkara Hidup Betara telah memberikan ciri. Ya. Hujan reda, tadi hanya Sito itu begitu ngalir, tidak ada restu dari bumi Lampung ini. Mudah-mudahan Anda terus mendapat restu semua di sini. Mari kita tepuk tangan. Segala kekurangannya adalah milik saya, kelebihan kita persembahkan sama Tuhan. Saya mohon maaf jika ada yang terusik dengan apa yang saya sampaikan. Masa tidak aman dan tidak nyaman, tidak enak, saya mohon maaf. Wasana kata saya dengan kamu satu. Oh, sesama.